singkat dulu ya yang dari awal tadi. Jadi kita udah bahas tadi tuh turunan ini maksudnya apa kan? Ini kan tadi kita untuk menjawab pertanyaan dari apa itu turunan. Turunan itu gradien di suatu titik gitu. Karena kalau misalnya kita punya titik yang bentuknya nggak lurus, itu ya, dia gradiennya beda-beda. Jadi buat nyari gradien di satu titik aja. Kalau titiknya beda, ya berarti gradiennya beda. Terus turunan itu juga berarti ini kecepatan sesaat. Ada kecepatan sesaat maksudnya ini kecepatan sebenarnya nggak ada kecepatan sesaat. Yang tadi bilang ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini kan kecepatan yang kalau lurus gini kan konstan. Kalau ininya konstan. Misalkan 10 meter per second ya udah 10 meter per second terus. Tapi nyatanya kan nggak ada 10 meter per second terus. Jadi itu ntar bercepat atau berlambat. Makanya kecepatan saat itu di satu titik nanti di mana dia itu mempercepat kalau dia itu memperlambat. Jadi misalkan kalau kita ada grafiknya kayak gini nih, kan jadinya menyempit terus itu. Kalau kecepatan rata-rata berarti kan ya ini perubahan Y juga ini perubahan X-nya. Apa namanya? Jarak dibagi waktu. Nah kalau kecepatan rata-rata ininya diperkecil terus biar jadi di S per dt perubahan kecil. Kalau mau ditulis perbedaan itu S per dt kan delta S per delta t. Kalau kecepatan sesaat S per dt sama, jadi diferensial sama delta itu bedanya cuma seberapa kecil. Delta itu perubahannya besar, kalau diferensial perubahan hampir nggak ada perubahan, mendekati 0,000. Maka hampir sesaat. Di sesaat itu ketika ini hampir sesaat itu aman nggak mau diulang ya, tapi ini nggak usah terlalu dipikirin banget, ini cuma konsep aja gitu. Nggak ada perhitungan kan? Kalau misalkan paham lebih bagus, tapi ya nanti kita tahu ketika tahu dasar paket itu bisa nyambung ke mana itu gampang gitu, nggak cuma tahu rumus aja. Jadi nggak terlalu menghafal banyak. Asal rumusnya jadi ya sih. Terus juga dia banyak lah buat turunan tuh kayak gini, tapi kita nggak bahas ke situ gitu. Itu limit ada atau nggak ada, kontinu atau nggak kontinu, turun atau nggak turunkan, dia itu cuma di kondisi tertentu doang. Jadi kalau ya dalam satu garis doang, misalkan garis ini ini ada limitnya, ada turunannya, ada kontinu juga ya. Dia itu bisa nggak ada kalau dia itu sepenggal kan berarti ada bagiannya beda gitu lah. Terus dia itu akar, terus dia itu rasional, kalau pecahan atau bentuk pecahan. Kita lihat misalkan bentuknya pecahan ya. Nah, bentuk rasional itu begini, bentuknya itu nggak nyambung. Makanya dia itu bisa nggak kontinu. Kalau kayak gini kan dia dari sini ke sini dia nggak kontinu, di sini dia lawan arah. Makanya di sini dia nggak definisi. Makanya dia itu bisa
bisa pakai kayak gitu, bisa nggak continue dan tidak terturunkan di titik ini. Tapi di titik ini continue nggak? Di sini di min 5 nih. Di min 5 ini continue nggak? Continue. Dia ada limitnya, ada turunannya juga ada. Di sini juga ada. Cuma di titik ini nol, ini nggak nyambung. Kalau di sini masih ada, masih ada di sini. Ini kan masih nyambung. Iya, masih ada. nyambung, kan? Iya, masih nyambung, masih ada limitnya. Turunannya juga masih ada. Kalau di sini masih ada sih. Di sini masih ya mau. Yang udah mau ke nol baru nggak ada. Di nol baru nggak ada. Mau doang kan? Iya, cuma di titik nol ada itu nggak ada. Terus kalau akar, misalnya ini. Kalau akar dia bentuknya begini. Dia itu kalau ke negatif dia nggak ada. Kalau di sini dia nggak ada. Akar itu dia tangganya sampai ke sana. Mulainya dia dari nol. Akar kalau mulainya dari nol. Jadi apa? Kalau bikin kayak gimana pun ininya. Guys. Masih lagi berapa? Bisa aja guys. Atas. Kalau akar itu dia bakal terus guys. Sebenarnya gampang bayarnya itu ya masukin aja angka, misalkan angka 2 di situ apa ya, angka 10 lah, angka 10. Kalau angka 10 di sini berarti 100 ya kan? Ya. 10 kali 10 kali X-nya 10, angka 100 itu di sini, di titik 10, 2,10. Dan seterusnya nanti dia bakal kesana terus sampai selain kalau sepenggal tuh ya beda fungsi dia. Sepenggal ini nih bentuknya kayak gini. Dia ini apa ya, real gitu. Dia nih dari kiri ada, dari kiri ke sini ada, dari bintang hingga dari bawah sini sampai nol dia ada kan, ada tuh, dari nol sampai tak hingga dia ada juga. Tapi dia ini nggak nyambung kalau kita gambar. Makanya dia itu bisa nggak continue. Kalau nggak continue ya udah berarti nggak terturunkan. Ya itulah, itu turunan kiri turunan kanan, tapi di sesi bos ini kan nggak pakai, ya udah buat ngejelasin gitu aja. Ya nggak pakai buat sesi bos. Terus mungkin kalau mau ditulis, kalau menurut gue sih ditulis aja gitu. Dan untuk akar kan berarti dia tuh nggak continue doang. Akar itu nggak continue di bentuk yang minus-minus itu. Ya yang karena akar ya kenapa satu jadi ganti di satu kosongan. Iya, kalau Karena itu kan. akar minus 1 kan nggak ada. Iya. Paham. Nah dia nggak bakal terus di sini. Yang ke bawahnya. Kalau dia positif baru ada kan. Iya. Nah ini kayak gini. Turunan nggak ada kalau misalkan begini. Ini continue kan? Iya. Itu kayak gini continue. Patah. Tapi dia ini pojok. Iya. Turunan dari kiri ke sini. Turunan dari kiri tidak dia tidak.
kalian belajar ini. Nah ini tuh beda nih. Kalau ngadu ya? Belajarnya beda. Jadi harus masukkan apa ya? Coba. Sebenarnya bisa turunan ini bisa digambarin sama satu rumus aja gitu. Kita bisa pakai satu rumus aja. Kecuali yang perkara sama bagian sih, itu pun bisa dihafal gampang. Nah ini perlu mulai fokus di sini karena sesi UAS mulai dari sini. Sesi UAS kalau kemarin yang tadi itu kita bahas sesi UTS lah. Jadi kalau misalkan nggak perhatian nggak terlalu ngaruh sama nilai UAS itu. Jadi itu tujuannya biar tahu konsep turunan itu.